ada beberapa tafsilan atau perincian tentang hukum-hukum ruqyah. Apa saja? Kita akan membahasnya dan mengambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum ruqyah. Ruqyah dalam bahasa kita, ruqyah itu bahasa Arab, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya suwuk atau jampi-jampi atau sembur dan bahasa lainnya yang semakna dengan itu. Terus hukum suwuk, hukum jampi-jampi ini seperti apa? Kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dalam kitab Fathul Bari. Ini merinci berbagai macam hukum, ya. Setidaknya ada 5 hukum terkait dengan ruqyah itu sendiri atau suwuk. Jadi yang pertama, ruqyah atau suwuk atau jampi-jampi jika menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna, ya, atau dengan sifatnya, sifat-sifat Allah, wujud, kitam, bako, dan lain sebagainya. Ini meruqyah dengan ayat-ayat Quran atau Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah, ya, maka hukumnya jaiz mustahab. Apa yang dimaksud jaiz? Jaiz itu boleh, mustahab itu dianjurkan. Kalau dalam bahasa ilmu fikih, mustahab itu searti dengan sunnah atau disunatkan. Nah, jadi ketika ada tetangga sebelah itu mengatakan pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini hukumnya haram, ini berarti bertentangan dengan wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah menyampaikan pesannya, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi maaf, ketika tetangga sebelah, ya, mengatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini mendatangkan jin dan hukumnya haram, maka ini sekali lagi saya menolak keras. Karena apa? Karena bertentangan dengan ayat Quran itu sendiri. Ironisnya, tetangga sebelah yang mengatakan bahwa pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran ini haram atau tidak boleh, ironisnya dalam akhir doanya ini menggunakan ayat Al-Quran juga, bahkan di tengahnya juga menggunakan ayat Al-Quran juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga ayat Quran surat Al-Fatihah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, juga ayat Al-Quran. Ini surat Yasin.
Lagi hukum yang pertama, meruqyah atau ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau Asmaul Husna atau menggunakan sifat-sifat Allah dalam meruqyah, dalam jampi-jampinya, ini hukumnya jaiz mustahab, boleh, dan boleh itu dianjurkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua, jika menggunakan zikir ya yang ma'thur, artinya yang ma'thur, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW ya, baik yang sahih, hasan, dhaif ya, asal bukan maudhu, maka hukumnya seperti yang pertama, yakni jaiz mustahab ya. Yang kedua ini, saya ulangi, jika menggunakan zikir ya, zikir ini yang maksur, yang ada riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, maka baik itu hadisnya sahih atau hasan, atau walau sekalipun hadis itu dhaif, asal bukan maudhu, maka hukumnya seperti hukum yang pertama, yaitu jaiz mustahab, dianjurkan, boleh dan juga dianjurkan. Yang kedua. Yang ketiga, jika menggunakan zikir yang ghairu ma'thur, zikir ini, bacaan-bacaan ini tidak ada riwayat atau riwayatnya tidak sampai pada Nabi, tidak ada riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun tidak menyelisihi ya, yang ma'thur, tidak bertentangan dengan hadis yang ma'thur atau dengan zikir yang ma'thur, atau tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun hadis, maka hukumnya jaiz ghairu mustahab, boleh, cuma tidak dianjurkan, tapi boleh, tidak sampai hukum makruh, hukumnya jaiz ya. Tapi yang pertama ini jaiznya mustahab, yang kedua juga jaiznya mustahab. Yang ketiga yaitu apabila menggunakan zikir yang bukan maksur, ghairu maksur, tapi tidak bertentangan dengan hadis atau dengan Al-Quran, atau tidak bertentangan dengan zikir-zikir yang maksur, maka hukumnya jaiz, boleh. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, jika suwu atau jampi-jampi atau ruqyah menggunakan bahasa ajam ya, yang tidak dipahami maknanya, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram ya. Kali lagi, jika menggunakan bahasa ajam itu bahasa selain bahasa Arab ya, selain bahasa Arab yang tidak dipahami maknanya, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Seperti simsalabim, bah kedabra. Nah, ini kan niat ingsun matek ajiku apa dan seterusnya. Ini juga jambi-jambi atau rapalan, tapi menggunakan bahasa ajam yang tidak dipahami maknanya. Ini hukumnya makruh, selama bukan untuk sihir. Kalau untuk sihir beda lagi. Karena yang dimaksud ruqyah di sini adalah pengobatan atau pembentengan diri. Yang kelima, jika menggunakan nama-nama selain Allah dan memohonnya pada selain Allah, semisal menggunakan memohon pada malaikat, memohon pada jin, baik jin itu yang muslim maupun non-muslim, maka hukumnya haram. Kembali lagi, jika menggunakan nama-nama selain Allah ya,
ruqyahnya menggunakan nama selain Allah, kemudian memintanya, memohonnya bukan pada Allah, tapi memohonnya pada para malaikat misalnya, atau pada para jin, ya, baik jin itu muslim ataupun non muslim kafir, maka hukumnya ini haram. Jadi walaupun ruqyah ini tetap masih diperinci hukumnya. Ada yang haram, ya, ada yang haram, ada yang jaiz mustahab, ada yang jaiz ghairu mustahab, ada yang makruh dan ada yang haram. Kalau versi kami, ya, kalau versi kami dalam meruqyah itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan sholawat dan menggunakan doa. Baik doa yang maksur maupun doa yang tidak maksur, tapi yang tidak bertentangan dengan yang maksur. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.